Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Fakih AR dengan NIM 42 dari kelompok 1.2 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Desi dengan NIM 2.09368 dari kelompok 1.2. Baik, saat ini kami akan membuat tugas inhal, yaitu membuat mengerjakan permasalahan metode antrian menggunakan software POM, yaitu pengerjaan single dan multi. Oke, langsung aja kita ke POM-nya. Yang pertama kita ke modul, kemudian modulnya kita pilih waiting lines. Kemudian kita ke file, kemudian new. Kita mengerjakan yang single system dulu. Nah, kemudian seperti studi kasus kita memilih untuk menyelesaikan permasalahan antrian di ROTO. Lembuswana. Nah, setelah kita mengisi title-nya, kita langsung klik OK. Nah, studi kasusnya untuk permasalahan roti kita bisa lihat di studi kasus dari kelompok 1.2. Ini seperti yang bisa dilihat pada permasalahan antrian di toko roti O. Ini hasil pengamatan dari kami. Itu jumlah rata-rata pelanggan yang mampu dilayani oleh kasir itu adalah 15 pelanggan per jam. Kemudian rata-rata pelanggan yang datang itu 10 pelanggan per jam. Jadi kemudian kita isi di arrival rate-nya itu berapa tadi jumlahnya? 15. Kemudian service rate-nya 10. Nah, kemudian number of servers-nya di sini 1 karena kasirnya hanya ada 1 karena kita mengerjakan yang single. Setelah itu kita solve. Kenapa tidak bisa? Kalau saya ada 15 itu masih. Ya. Oke, silakan. Selanjutnya akan dijelaskan untuk analisis hasilnya oleh Desi. Oke, jadi untuk analisis hasil di sini itu yang pertama ada rata-rata jumlah pelanggan itu ada 0,67 atau 67%. Terus di sini ada jumlah rata-rata antrian, di mana jumlah rata-rata antrian di sini adalah 1,33 atau setara dengan 0,3 jam 8 menit. Dan untuk jumlah rata-rata antrian dalam sistem itu ada 2, yang mana untuk diperkirakan jamnya itu 0,2 dan 12 menit. Untuk jumlah rata-rata waktu dalam antrian itu ada 0,13 setara dengan 8 menit 480 detik. Dan untuk rata-rata jumlah waktu dalam sistemnya itu ada 0,2 dengan waktunya itu adalah 12 menit dan 720 detik. Nah, sekarang kita ke analisa selanjutnya yaitu tabel. Nah, di sini tabelnya itu bisa dilihat. Di sini itu menunjukkan bahwa jika pelanggan dalam sistem itu 0, berarti peluang terjadinya adalah 0,33. Terus jika pelanggannya 1, maka peluang terjadinya itu adalah 0,22. Begitu juga dan seterusnya. Terus sama juga dengan probabilitas kurang dari sama dengan K. Jadi kalau 0, jika tidak ada pelanggan dalam sistem, berarti dia peluang kejadiannya itu adalah 0,33. Namun apabila ada 1 pelanggan dalam sistem, berarti dia 0,56 dan begitu dan seterusnya, dan sama juga dengan probabilitas lebih dari sama dengan K. Terus kita ke grafik. Jadi ini adalah grafik dari single channel system. Ini adalah kumulatif dan ini adalah dekumulatif.
dari studi kasus ROTI O. Oke, itu kembali. Oke, baik. Berikut penjelasan dari penyelesaian permasalahan di ROTI O menggunakan single channel system, yaitu penyelesaian antrian permasalahan di toko roti Olong Buswana. Kemudian selanjutnya kita mengerjakan studi kasus yang kedua, yaitu multi channel system, yaitu permasalahan di DC Mart Swalayan. Kita langsung saja ke pengerjaannya. Sebelumnya kita lihat dulu title-nya, kita isi DC Mart Swalayan. Setelah kita mengisi title-nya, kita klik OK. Selanjutnya kita lihat ada studi kasus di multi channel system, yaitu setiap kasir mampu melayani rata-rata itu hanya 40 pelanggan per jam. Sedangkan jumlah rata-rata pelanggan yang datang ke DC Mart itu 35 pelanggan per jam. Jadi langsung saja kita masuk ke form, kita isi di sini berapa, 35 ya? 35 45 35. Kemudian number of serversnya kita sesuaikan dengan jumlah kasir di DC Mart Swalayan, yaitu 2. Ada kesalahan, kita ganti di sini 40. Kemudian kita solve. Oke, baik, kita ke analisisnya. Yang pertama, average server utilization, yaitu rata-rata kesibukan dari pelayanan kasir di DC Mart Swalayan, yaitu sebesar 0,57 atau 57%. Kemudian average number in the queue, ini rata-rata pelanggan yang datang yang berada di antrian yang sedang menunggu, itu sebesar 0,55 juga value-nya. Kemudian average number in the system, ini adalah rata-rata jumlah pelanggan yang berada dalam sistem, itu value-nya sebesar 1,7. Kemudian average time in the queue, ini rata-rata waktu yang berada dalam antrian atau yang sedang menunggu, itu value-nya 0,01 atau 83 detik. Kemudian 49,87 detik, 0,83 menit, 49,87 detik. Kemudian average time in the system, ini rata-rata waktu ketika ada pelanggan dalam sistem itu 0,04, 2,55 menit atau 152,7 detik. Kemudian table of probabilities-nya, ini kayak menunjukkan jumlah pelanggan yang datang. Jadi karena ini probabilities, jadi kemungkinan pelanggan yang datang, ini persen-persennya di kolom-kolom ini, yang prop 6 inches sama dengan K, ada yang kurang atau sama dengan K, atau yang lebih dari K. Jadi kemungkinan 0 pelanggan yang datang itu sebesar 0,27 atau 27%. Kemudian kemungkinan pelanggan datang satu orang itu 0,31, 31%, dan seterusnya seperti itu. Begitu juga yang kurang dari atau sama dengan K, atau kemungkinan pelanggan kurang dari satu orang itu 0,58%, 0,58 atau 58%, dan seterusnya. Dan yang prop 6 inches lebih dari K atau lebih dari jumlah pelanggannya. Jadi jika di tabel K-nya ini ada 1, berarti probabilitas pelanggan itu lebih dari 1 sebesar 0,42 atau 42%, dan seterusnya seperti itu sampai 16. Kemudian yang terakhir, di sini ada grafik dari probabilitasnya, di sini kumulatifnya dan dekumulatif. Baik, mungkin itu saja penjelasan analisis dari pengerjaan penyelesaian menggunakan software form untuk metode antrian dari kami, Akian dan Desi, dari kelompok 1.2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.